senang mendengarnya. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang kita bicarakan di sini itu akan dijaga kerahasiaannya. Nah, sebelumnya saya minta maaf juga karena kebetulan ada batas 30 menit maksimalnya. Nah, terus juga saya akan menjelaskan tujuan pertemuan kita hari ini, yaitu untuk membantu kamu memahami terus menemukan solusi masalah yang sedang kamu alami. Apakah kamu sangat bersedia untuk bercerita? Nah, saya bersedia, Bu. Baik, jadi saat ini apa yang ingin kamu ceritakan atau diskusikan? Jadi gini, saat ini saya sedang mengalami masalah belajar, Bu. Nilai saya turun dan saya jadi sering malas untuk mengerjakan tugas-tugas. Jadi akhir-akhir ini kamu tuh merasa kesulitan belajar kamu ya, merasa kesulitan. Nah, itu tuh juga berdampak pada nilai kamu yang menurun. Iya, bisa. Nah, bagaimana perasaan kamu melihat kondisi tersebut? Saya merasa kecewa sama diri saya sendiri karena dulu nilai saya itu lumayan, sekarang jadi banyak nilai yang turun. Jadi kamu merasa kecewa karena hasil yang diperoleh itu tidak sesuai dengan harapan kamu. Betul, Bu. Kalau boleh tahu nih, boleh nggak sih kamu ceritain lebih lanjut gitu, sejak kapan kamu tuh mulai merasa kesulitan ini? Kira-kira sih sejak semester ini, Bu. Apa yang berubah pada saat itu? Saya jadi sering main game dan sosial media. Kadang kalau mau belajar, saya juga malah menunda-nunda dulu. Dan kamu juga menyadari gitu bahwa waktu untuk bermain sama media sosial menjadi lebih banyak dibandingkan waktu belajar kamu. Iya, Bu. Saya sering bilang ke diri sendiri mau belajar nanti saja. Nah, ketika kamu menunda buat belajar nih, apa yang biasanya kamu rasakan? Awalnya saya merasa senang karena saya bisa santai. Tapi setelah itu saya malah merasa cemas karena tugas saya belum selesai. Jadi kamu tuh ada rasa nyaman sesaat aja, tapi tiba-tiba muncul kecemasan karena tugasnya itu menumpuk. Iya, benar sekali. Nah, menurut kamu apa yang membuat kamu itu sulit untuk memulai belajar? Saya merasa pelajarannya yang semakin sulit. Kadang saya takut tidak bisa mengerjakannya. Jadi kamu ngerasa tuh materi di sekolah itu semakin sulit. Nah, sehingga tuh muncul gitu ketakutan buat menghadapi tugas-tugas tersebut. Iya, Bu. Nah, ketika merasa takut nih atau nggak mampu, apa yang biasanya kamu lakukan? Saya malah menghindarinya dan saya main HP. Menghindari tugas itu salah satu cara yang kamu gunakan untuk mengurangi perasaan nggak nyaman itu. Iya. Gimana pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari? Saya jadi sering dimarahi oleh orang tua karena nilai turun dan tugas terlambat. Sepertinya hal itu membuat kamu semakin tertekan ya. Iya, Bu, saya jadi merasa bersalah. Dan kamu merasa bersalah kepada orang tua karena belum bisa menunjukkan hasil yang mereka harapkan, betul? Betul. Nah, dari semua hal yang kamu ceritakan, apa yang paling mengganggu kamu saat ini? Saya takut nilai saya semakin jelek dan takut tidak naik kelas dengan hasil yang baik. Takut
tidak naik kelas dengan hasil yang baik. Saya takut nilai saya semakin jelek dan tidak naik kelas dengan hasil yang tidak baik. Jadi kekhawatiran terbesar kamu ya masalah depan akademik kamu. Iya. Oke. Nah, ya selama kita berbicara, saya melihat nih bahwa sebenarnya kamu itu peduli sama pendidikan kamu. Terus juga kamu ada rasa kecewa nih saat mulai turun, terus merasa bersalah ketika tugas sudah selesai. Nah, menurut kamu nih, apa hal itu ditujukan untuk diri kamu? Mungkin sebenarnya saya masih ingin belajar dan mendapatkan nilai yang baik tersebut. Jadi di dalam diri kamu tuh sebetulnya masih ada keinginan kuat untuk berhasil ya? Iya, Bu. Nah, menurut kamu nih, apa kekuatan yang kamu miliki untuk mengatasi masalah ini? Saya sebenarnya kalau sudah fokus bisa mengerjakan tugas yang baik. Kamu sadar nggak sih bahwa kemampuan itu masih ada? Iya. Kapan terakhir kali kamu merasa berhasil dalam belajar? Waktu kelas 10 saya sering membuat jadwal belajar, Bu. Pada saat itu nih, kamu punya kebiasaan nggak kayak membantu diri kamu lebih teratur gitu? Iya. Gimana perasaan kamu saat mengingat pengalaman tersebut? Saya jadi merasa sebenarnya saya bisa seperti dulu lagi. Nah, kamu mulai melihat bahwa diri kamu memiliki kemampuan untuk berubah dan memperbaiki keadaan. Iya. Jadi setelah kita membicarakan semuanya nih, apa yang kamu pelajari tentang diri kamu pada hari ini? Saya sadar kalau masalah saya bukan karena tidak mampu, tapi karena sering menunda-nunda dan takut menghadapi pelajaran yang sulit. Sebetulnya itu hal yang sangat baik ya. Nah, apa langkah yang ingin kamu lakukan setelah sesi ini? Saya ingin mencoba mengurangi waktu bermain game dan coba membuat jadwal belajar lagi. Bagaimana bentuk jadwal yang realistis menurut kamu? Saya akan belajar minimal 1 jam setiap malam dan mengerjakan tugas yang paling penting terlebih dahulu. Dan menurut kamu nih, seberapa yakin kamu bisa melakukannya? Mungkin 8 dari 10. Sebetulnya itu angka yang cukup tinggi ya. Nah, apa yang membuat kamu pilih angka 8? Karena saya ingin memperbaiki nilai dan saya tahu saya pernah berhasil melakukannya. Nah, jadi pengalaman keberhasilan sebelumnya itu bisa menjadi modal untuk kamu saat ini ya. Iya. Saya sangat menghargai keterbukaan kamu hari ini. Terus kamu sudah berani juga untuk mengungkapkan perasaan, terus memahami sumber masalah yang sudah terjadi. Dan kamu sudah menemukan nih langkah yang ingin dilakukan. Iya, terima kasih, Bu. Alhamdulillah saya jadi lebih lega setelah bercerita dengan Ibu. Senang mendengarnya, saya sangat senang mendengarnya. Mungkin pada pertemuan berikutnya kita bisa melihat perkembangan dan rencana yang sudah kamu buat. Dan apakah ada hal lain yang ingin kamu sampaikan sebelum kita akhiri? Tidak ada, Bu. Cukup itu saja. Baik, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Semoga rencana yang sudah kamu buat dapat berjalan dengan baik.
Amin, terima kasih Bu. Sama-sama, sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sampai bertemu lagi Bu. 2,000 years later. Selamat siang, dia senang bertemu kamu lagi nih. Gimana kabar kamu hari ini? Selamat siang Ibu. Alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin nanya nih, gimana perasaan kamu selama seminggu terakhir ini? Perasaan saya lumayan lebih baik Bu. Senang mendengarnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kamu sudah berkomitmen nih untuk membuat jadwal belajar. Terus juga kamu sudah mengurangi menggunakan HP, terus menyelesaikan tugas yang tertunda-tertunda. Nah, gimana perkembangan kamu sejauh ini? Saya sudah mencoba menjalankannya. Bisa nggak kamu ceritain lebih detail ya? Jadi saya membuat jadwal belajar malam. Awalnya saya merasa sulit, tapi saya berusaha untuk mengikuti jadwal yang sudah saya buat itu. Nah, jadi kamu tuh sudah mulai mengambil langkahnya untuk berubah ya? Iya Ibu. Nah, gimana perasaan kamu nih ketika berhasil mengikuti jadwal tersebut? Tentunya saya merasa senang. Ada perasaan bangga nggak? Karena kan kamu udah berhasil nih ngelakuin sesuatu yang sebelumnya terasa sulit. Iya, pastinya saya merasa agak bangga kepada diri saya sendiri. Dari semua rencana yang sudah kamu buat, bagian mana yang paling mudah kamu lakukan? Mengerjakan tugas lebih awal. Apa yang membuat kamu itu lebih mudah? Karena kalau langsung dikerjakan, saya jadi tidak kepikiran terus. Nah, kamu ngerasain kayak manfaat ketika tugas itu nggak lagi menumpuk. Betul. Gimana dengan penggunaan HP kamu nih? Nah, itu yang saya rasa masih sulit. Boleh ceritakan? Kadang saya masih tergoda untuk membuka sosial media saat saya sedang belajar Bu. Oh, jadi masih ada kebiasaan lama yang muncul ya? Iya. Nah, ketika hal itu terjadi nih, apa yang kamu rasakan? Kadang saya merasa kesal juga ya sama diri saya sendiri. Kamu merasa kecewa juga ya? Karena belum bisa sepenuhnya gitu kendaliin kebiasaan tersebut. Iya benar. Nah, menurut kamu nih, apakah perubahan itu harus sempurna? Sepertinya tidak juga. Apa yang membuat kamu berpikiran seperti itu? Karena saya baru mulai berubah dan saya butuh waktu. Jadi kamu tuh sudah mulai memahami ya bahwa proses perubahan itu memerlukan waktu dan latihan. Iya. Nah, jika dibandingkan nih dengan pertemuan pertama kita, apa perbedaan yang kamu rasakan pada diri kamu sekarang? Saya merasa lebih yakin dan kalau saya sebenarnya bisa kerja. Ada peningkatan enggak? Atau keyakinan gitu terhadap kemampuan diri kamu? Iya ada. Apa yang membuat kamu yakin? Karena saya sudah membuktikan bahwa saya bisa mengikuti jadwal dalam beberapa hari. Pengalaman berhasil apa yang membuat kamu tuh lebih percaya pada diri kamu sendiri? Saya baca bisa itu bukan apa jadi pertanyaan. Pengalaman berhasil itu membuatnya Iya. doang itu dikasih. Pengalaman
berhasil itu membuat lebih percaya pada dirimu sendiri. Betul. Nah, gimana hubungan kamu dengan orang tua selama seminggu terakhir ini? Alhamdulillah jauh lebih baik, Bu. Apakah ada yang berubah? Mereka melihat saya mulai belajar lagi, jadi tidak terlalu sering menegur saya. Nah, gimana perasaan kamu ketika melihat respon mereka? Tentunya merasa senang dan lega. Sepertinya dukungan dari orang tua cukup berarti bagi kamu ya. Iya, Ibu. Nah, ketika kamu berhasil belajar dengan lebih teratur nih, apa yang kamu pelajari tentang diri kamu? Saya sadar kalau sebenarnya masalah saya bukan karena saya tidak pintar, Lalu karena apa menurut kamu? karena saya kurang disiplin dan kurang percaya diri. Nah, sebetulnya itu adalah salah satu pemahaman yang sangat penting. Iya. Nah, selain HP nih, ada hambatan lain nggak yang kamu rasakan? Kadang saya masih merasa malas kalau pelajarannya itu sulit. Apa yang muncul di pikiran kamu ketika menghadapi pelajaran yang sulit itu? Saya takut tidak mengerti. Jadi sebetulnya tuh ada kekhawatiran gagal memahami materi. Iya. Oke. Nah, ketika ketakutan itu muncul nih, apa yang biasanya kamu lakukan sekarang? Saya mencoba membaca dulu walaupun sedikit. Itu berbeda dari sebelumnya berarti. Iya, kalau dulu mas saya langsung menyerah begitu saja, Bu. Nah, berarti sekarang kamu memilih untuk tetap mencoba meskipun itu belum yakin. Iya. Oke, gimana perasaan kamu setelah mencoba? Kadang ternyata saya bisa memahami sebagian materi. Dan pengalaman itu menunjukkan apa tentang diri kamu? Saya ternyata lebih mampu dari yang saya kira. Baik. Nah, selanjutnya selama 2 kali pertemuan ini, saya sudah melihat beberapa kekuatan dalam diri kamu nih. Nah, kamu juga sudah berani mengakui kesalahan kamu, terus juga mencoba untuk berubah, terus kamu juga nggak menyerah gitu buat kamu juga nggak menyerah gitu meskipun ya prosesnya cukup lama. Iya, Bu, terima kasih. Jadi gimana nih perasaan kamu ketika mendengar hal itu? Saya jadi lebih percaya diri. Nah, menurut kamu kekuatan apa yang paling membantu saat ini? Kemauan untuk mencoba lagi. Kenapa? Karena kalau saya tidak mencoba, saya tidak akan tahu kalau sebenarnya saya bisa. Nah, jadi keberanian untuk mencoba itu menjadi modal penting bagi kamu. Iya. Nah, setelah melihat perkembangan kamu selama seminggu terakhir ini, apakah ada hal yang ingin kamu fokuskan sampai pertemuan hari ini? Saya ingin lebih konsisten mengikuti jadwal belajar. Gimana caranya? Saya akan tetap belajar minimal 1 jam setiap malam dan akan membatasi penggunaan HP. Dan apa yang akan kamu lakukan jika mulai merasa? Saya akan mengingat tujuan saya untuk memperbaiki nilai dan tentunya untuk membanggakan kedua orang tua saya. Gimana perasaan kamu ketika sudah mengucapkan hal itu? Saya merasa lebih semangat. Nah, nilainya nih dari 1 sampai 10, seberapa yakin kamu bisa melanjutkan perubahan ini? 9. Apa yang membuat kamu angkanya tuh naik dari angka 8 sampai angka 9?
Karena sekarang saya sudah merasakan hasilnya. Oke, sebetulnya saya sangat senang melihat perkembangan kamu. Terus perubahan yang kamu lakukan mungkin ya belum sempurna, tapi nggak apa-apa, kamu sudah melangkah maju. Iya Bu, saya juga merasa lebih baik dari sebelumnya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas keterbukaan kamu hari ini, dari pertemuan kemarin sampai pertemuan akhir ini. Nah, saya juga berharap pada kamu untuk terus mengenali kemampuan yang ada dalam diri kamu, dan juga memberi kesempatan nih pada diri kamu untuk berkembang lebih jauh. Iya Ibu, saya juga ucapkan terima kasih atas bantuannya dari sesi awal hingga sesi akhir ini. Baik, ya, terima kasih. Terima kasih sudah datang pada hari ini. Saya juga sudah melihat ya perkembangan yang telah kamu capai. Semangat terus ya. Siap Bu, terima kasih. Sama-sama. Selamat siang. Siang Bu.